teman-teman semuanya, kembali lagi di Yeli Art Diary. Jadi pada video kali ini itu aku ingin menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang konsep desain dalam arsitektur. Ya, karena memang kebanyakan untuk mahasiswa arsitektur itu mereka tuh selalu paling sulit dalam menentukan konsep desain mereka. Dan jujur waktu aku kuliah pun ini hal yang paling sulit untuk aku pahami juga, konsep desain. Jadi konsep desain itu sebenarnya adalah suatu konsep yang membantu kita untuk melakukan suatu yang namanya proses desain. Jadi kalau misalnya kita sudah punya konsep desain tuh setidaknya kita tuh sudah tahu gitu loh apa yang harus kita lakukan, dan kita tuh sudah tahu juga hal-hal apa, atau itu juga sebenarnya salah satu cara yang membantu kita untuk menemukan ide atau tidak gampang kehabisan ide lah kalau misalnya kita tuh mau desain suatu bangunan gitu ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang konsep desain ke teman-teman, dan aku usahakanlah pakai bahasa yang lebih sederhana dan gampang dipahami. Jadi di sini nanti aku akan lihatkan juga contoh dari project yang pernah aku kerjakan waktu aku masih kuliah ya. Tapi ini projectnya paling simple lah di antara semua ya. Aku ambil project dari yang tahun pertama aja, karena memang itu yang paling simple di antara semua dan paling gampang lah untuk kita lihat konsep desainnya tuh seperti apa gitu. Oke, kita mulai aja langsung ya teman-teman. Teman-teman, jadi ini aku sudah buka website portfolio aku. Jadi memang aku ada bikin portfolio, itu aku bikin dalam satu website. Jadi itu setidaknya mempermudah aku lah untuk mencari portfolio aku itu, dan portfolio aku tuh nggak gampang hilang. Jadi makanya aku bikin dalam bentuk website kayak gini. Nah ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat di website aku ini itu ada overview projectnya gitu ya, kayak preview, project previewnya gitu. Dan ini beberapa gambar yang memang ya project-project yang pernah aku bikin dulu ya. Dan beberapa dari sini itu ada yang group work ya teman-teman, kerja kelompok. Jadi enggak semuanya ini tugasnya atau assignmentnya itu individu. Beberapa dari tugas yang aku kerjakan ini juga itu ada yang kerja kelompok gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja pergi ke bagian portfolio. Ya, portfolio. Oke, ini ya portfolio ini aku sudah kategorikan first year, second year, third year project ya. Jadi ini aku sudah kategorikan project aku selama 3 tahun. Ya, jadi memang kalau di Malaysia itu kuliah arsitektur tuh cuma 3 tahun. Cepet ya. Tapi memang karena singkat waktunya dan padat juga jadwalnya jadinya gitu loh. Jadi memang ini sudah aku pisah-pisahkan yang mana first year, mana yang second year, mana yang third year ya. Jadi aku mau pilih yang first year project aja dulu. Ini yang paling simple soalnya. Dan aku ambil Studio 1B aja. Nah, di sini aku udah buka ya portfolio untuk Studio 1B. Ya, jadi di sini aku ada lihat kayak site analysis, retreat house. Ya, ini retreat house ini adalah projectnya yang kami desain gitu. Bangunan apa sih yang mau kami desain? Ya, itu retreat house di sini. Jadi di sini aku buka aja langsung ya portfolionya, view portfolio, dan ini langsung ditampilkan portfolio yang aku bikin. Dan memang ini karena portfolionya masih tahun pertama ya, jadi modelnya biasa aja masih gitu ya. Desain portfolionya masih nggak terlalu bagus juga, masih biasa-biasa saja. Oke, ini sekarang aku mau jelaskan tentang desain konsep ya. Dari yang pernah aku pelajari dulu, desain konsep itu ada tiga tahap lah anggapannya. Yang pertama itu adalah brief, project brief. Yang kedua user atau klien kita. Dan yang ketiga itu adalah site atau situs atau lahan tempat kita membangun bangunan tersebut. Ya, di sini aku bahas yang pertama dulu, yaitu project brief. Project brief itu misalnya kayak project apa yang diminta sama klien. Dia tuh mau bangun bangunan apa ya. Nah, jadi project brief itu seperti itu. Kalian harus tahu dulu retreat house itu apa,
terus fungsinya itu apa, dan seperti apa sih biasanya Richard House itu di desain gitu. Misalnya ada tamannya kah, atau ada tempat untuk merilekskan diri dan lain-lain seperti itu. Jadi itu namanya project brief ya. Nah, terus yang kedua itu adalah usernya ya. Nah, di sini aku tampilkan full presentation board aku yang sudah final di sini. Ya, jadi aku perbesar aja dulu presentation boardnya. Ya, jadi aku bikin nama projectnya itu di sini, nama bangunannya The Journey. Ya, nah jadi di sini seperti yang bisa kalian lihat, aku ada letakin desain proses atau desain konsepnya itu di sini. Brief, user, and site. Ya kan? Yang pertama itu brief. What is Richard House? Richard House itu apa? Dan aku kasih definisinya. Richard House itu adalah tempat di mana kamu itu bisa menjadi diri kamu sendiri dan tinggal di tempat yang dekat dengan alam, dan kamu tuh bisa menikmati dan merilekskan pikiran kamu di sana gitu. Nah, di situ pemahaman aku bikin rangkuman pemahaman aku tentang Richard House. Itu brief ya. Nah, user. Nah, user di sini pada saat itu kami disuruh pilih usernya itu bisa dari artis favorit kamu, misalnya gitu. Jadi aku pilih dua nih. Pada saat itu aku pilih Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia waktu itu ya. Nah, disinilah kita harus memahami apa dari yang diinginkan klien ya. Karena pada saat itu kan kita pakai artis, jadi kita bisa cuman cari informasinya kan dari internet ya. Nah, jadi contohnya nih, kayak tentang kita tahu namanya, terus biodatanya lah ya kita cari. Terus biasanya hobi dari klien ini apa? Dan apa sih sebenarnya mungkin si klien ini dia punya suatu memori atau kenangan di masa kecilnya tinggal di rumah yang sederhana, di rumah kayu, di rumah yang rimbun, yang benar-benar mungkin si klien ini dia ingin membangun rumah itu bisa mengingatkan dia tentang memori masa kecilnya. Contohnya seperti itu. Dan aku tuh ada satu contoh juga, misalnya nih, si klien ini dia itu waktu masih kecil dia tuh biasanya tinggal di rumah yang masih belum finish, berarti kayak masih belum dicat kayak gitu misalnya ya, terus masih kelihatan batu batanya gitu. Nah, jadi dia ingin mengingat lagi kembali memori-memori yang pernah terjadi ketika masa kecilnya dia, dan kemudian dia itu ingin membangun bangunan yang setidaknya konsepnya itu dari sana juga gitu loh. Jadi dia mungkin kita bisa menambahkan, kita lebih fokus membangun bangunannya itu dari segi materialnya. Mungkin ya kita bisa tambahin material batu bata seperti bangunan yang belum finish kayak gitu-gitu. Nah, itu kayak mungkin semacam cara yang bisa kita lakukan supaya kayak kita memahami kemauan klien itu seperti apa. Intinya kalau yang namanya desain itu pasti kita harus tahu keinginan klien. Pokoknya user ini yang paling penting sih. Kita harus tahu apa mau klien itu sendiri gitu. Jadi di sini aku ada bikin kayak list activity space di sini. Activity space-nya. Jadi waktu itu aku sudah klasifikasikan kayak zona-zona. Ini mungkin bagian ini nanti kita bahas lah di topik yang lain ya. Tapi intinya ada zona-zona ketika kita membangun atau kita melakukan space planning. Public zone, semi-private zone, terus private zone gitu. Nah, dari sini kita bisa tentukan gitu. Misalnya personal space dari si Glenn ini apa, dia hobinya apa. Dia suka main game, misalnya kita bikinin ruangan dia untuk main game. Atau misalnya si Chelsea, dia misalnya suka dandan, dia suka bikin konten dan lain-lain. Nah, kita bisa membuatkan dress up room atau konten atau ruangan untuk dia bisa bebas mengekspresikan dirinya untuk membuat konten. Gitulah contohnya ya. Oke, jadi intinya kalau bagian user ini kita harus memahami keinginannya dia apa, dan juga mungkin experience dari usernya itu apa gitu ya. Oke, terus yang terakhir itu adalah site. Nah, kalau bagian site ini intinya itu kalian harus melakukan yang namanya site analysis dulu. Yang namanya arsitek tuh pasti kita harus memahami situs atau lahan dari tempat kita mau membangun suatu bangunan tersebut. Misalnya bangunan itu mungkin tanahnya itu berbukit-bukit, ya kan?
Terus dia itu dekat dengan pantai. Kayak di project aku ini dia lokasinya itu di dekat dengan pantai. Jadi kita bisa memahami arah angin itu datang dari mana supaya bangunan itu bisa mendapatkan yang namanya natural ventilation ya, ventilasi alami. Nggak perlu terlalu bergantung sama AC kalau misalnya lagi siang hari. Terus mungkin arah cahaya matahari itu untuk membuat bangunan itu terang tuh seperti apa. Nah, terus mana sih view yang paling indah supaya ketika si user itu pakai bangunan atau tinggal di rumah tersebut, dia tuh bisa menikmati view-nya indahnya pantai itu. Nah, jadi kita seperti itulah intinya. Nah, teman-teman, jadi di sini aku pengen liatin ke kalian lebih detailnya ya. Ini kan hanya presentation board, jadi ini hanya rangkumannya saja. Tapi aku pengen liatin satu persatu yang lebih detailnya. Ya, di sini ada design intention atau bisa dibilang juga design konsep ya teman-teman. Nah, di sini brief ya yang tadi aku jelaskan. Kalau yang lebih detailnya tuh seperti ini. Ya, what is the retreat house? Retreat house itu apa? Jadi kita tahu kayak retreat itu definisinya seperti ini gitu. Terus house itu maknanya apa? Jadi retreat house adalah bla bla bla. Jadi kita bikin kesimpulan sendiri dari informasi-informasi yang sudah kita dapatkan gitu ya. Sebenarnya ini pun sudah dirangkum juga teman-teman. Jadi ini aku bikin rangkumannya seperti ini dan intinya retreat house itu adalah suatu tempat di mana kamu itu bisa menjadi diri sendiri dan tinggal dekat dengan alam selagi kita tuh kayak menikmati dan merilekskan pikiran kita. Jadi ini kesimpulan akhirnya tuh yang ini nih aku bikin di sini nih. Di sini kesimpulan akhirnya ya. Nah, itu briefing ya. Ini lebih detailnya nih aku perlihatkan ke teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah design intention itu user tadi ya. Kalau yang dari presentation board itu tadi aku liatin ke kalian itu hanya biodata dari 2 artis yang aku pilih sebagai klien aku. Ya, ini hanya informasi-informasi yang aku dapatkan di internet ya. Dan di sini ada lebih detailnya lagi aku liatin ya. Activities ya. Glenn Alinsky pada saat itu mereka masih baru-baru nikah kalau nggak salah ya. Jadi, nah ini nih memang waktu itu aku pas dengar mereka baru-baru nikah dan memang aku dulu tuh memang suka lah, lumayan suka lah juga kayak fans juga lah sama mereka. Jadi makanya aku milih mereka berdua gitu loh. Nah jadi Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia ini aku pilih gitu. Jadi aku kayak kasih klasifikasinya. Yang mana yang disukai sama si Glenn, yang disukai si Chelsea apa, dan hal yang mereka sukai bersama itu apa gitu. Jadi aku research tuh, aku lihat di internet, aku lihat di Instagram mereka juga, aku lihat ini mereka apa sih biasanya yang suka mereka lakukan gitu. Nah terus dan ini aku nggak tahu nih ya informasinya bener apa enggak, tapi yang jelas di internet pada saat itu aku dapetin informasinya tuh seperti ini. Si Glenn itu dia suka main game online juga. Dia punya hobi juga lah untuk main game gitu. Kalau Chelsea dia suka dress up ya, dandan lah kayak gitu. Nah, kalau together adalah ini hal yang mereka suka lakukan bersama. Kalau yoga kan sering tuh kadang-kadang aku lihat di Instagram mereka sering yoga bareng. Cooking, making YouTube video, bikin-bikin video YouTube, terus traveling ya, mereka juga sering tuh bikin-bikin video mereka traveling juga kan. Nah yang kayak gitu. Terus activity space karena aku udah klasifikasikan hal yang mereka suka lakukan bersama, hal yang disukai Glenn, hal yang disukai Chelsea. Jadi kita mulai masuk ke pengaturan space-nya. Kita tentukan space apa yang mau kita masukkan nanti ke desain kita gitu. Kalau namanya rumah atau rumah itu pasti ada living room, dining room, ini share space ya. Jadi ini ruangan secara umum yang memang pasti ada, itu living room, dining, kitchen, toilet itu pasti ada. Ya. Kayak porch, patio ini mungkin hal yang bisa kita tambahkan ya supaya membuat rumah itu terkesan lebih nyaman aja gitu. Kita kadang-kadang pengen duduk-duduk di luar sambil memandangi pemandangan. Porch sama patio ini yang paling membantu lah gitu ya. Terus garden, semi private zone, pond.
Nah, terus private zone-nya bedroom, bathroom, playroom, YouTube studio gitu ya. Nah, jadi nanti kalau untuk yang bagian zoning ini nanti aku akan bantu juga jelasin ke kalian, karena jujur dulu aku juga sulit banget untuk menentukan zoning. Nah, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah paham lah ya, kayak public zone, private zone kalian pasti tahu. Cuman kayak semi private zone itu pasti kalian bingung juga ya. Nah, jadi makanya di sini ya nanti aku bakal jelasin lagi di video tersendiri tentang zoning ya, teman-teman. Nah, jadi sini lah ya kita bikin kayak personal space untuk si suami apa, personal space untuk si istri apa. Nah, share space untuk mereka berdua itu apa gitu ya. Nah, terus yang ketiga design intention ya. Kalian pasti sudah lihat lah dua gambar ini di presentation board aku yang aku liatin tadi ya. Nah, ini yang lebih jelasnya. Kalau yang seperti sudah aku bilang, kalau site synthesis di sini itu adalah kita memperlihatkan gambar site-nya, site plan-nya ya ini. Ini kan site plan nih. Ya, site plan-nya. Nah, yang garis merah ini adalah site boundary atau batas dari lahan itu. Ya, jadi selain kalau masih di luar dari garis merah ini berarti itu sudah bukan lahannya kita lah lagi ya. Nah, jadi kita bisa lihat posisi setnya itu seperti ini, dan kita lihat ya arah mata anginnya tuh ini, arah utaranya ke atas di sini. Nah, jadi aku ada letakin, oke, ada kalau ini ada suara-suara dari para orang-orang di sebelah sini nih, dari arah sini, dari arah barat ya, dari barat. Nah, itu ada suara dari orang-orang di sini ribut nih gitu. Terus wind direction-nya tuh datang dari arah selatan. Nah, terus ini daerah yang ada garis-garis biru itu adalah pantai ya. View of the beach itu di sini. Yang jelas kalau ini ada kayak wind direction-nya gitu ya. Wind direction itu yang panah biru. Ini view of the beach itu di sini. Nah, ini view of the beach, ini view of the beach gitu ya. Terus dari laut atau dari pantai itu pasti ada suara dari mesin kapal, suara dari ombak itu kan. Nah, jadi kita harus bisa mengatur ruangan mana yang kalau bisa jangan sampai mengganggu lah dari suara-suara itu gitu loh. Kayak aku bilang tadi itu kamar tidur itu kalau bisa tempatnya itu agak ke belakang, jauh dari keributan ya. Kalau kita tidur kita pasti pengen tenang kan, jadi kalau bisa kita letakin daerahnya itu yang jauh dari keributan kayak kamar tidur gitu loh. Nah, jadi dari gambar kayak gini kita tuh bisa mengidentifikasi. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di setnya ini atau di lahannya ini itu ada 3 pohon kelapa, terus ada pohon juga nih, pohon-pohon kecil di dalam sini gitu loh. Mungkin kalian bisa mikirin, oh nanti di bagian sebelah daerah pantai ini yang di sebelah timur mungkin saya mau letakin di sini taman, atau mungkin karena ini view dari pantainya di sini, orang-orang kan biasanya pengen tuh menikmati pemandangan pantai. Nah, aku pengen letakin patio-nya itu daerah sini, atau kamu mau nambahin swimming pool misalnya. Swimming pool mungkin bagusnya letakin di view untuk pantai deh gitu misalnya ya. Nah, nanti kita bisa tentukan. Jadi kalau misalnya kalian bikin sintesis seperti ini, bikin gambar gitu ya. Nah, itu kalian bisa gampang mengidentifikasikan, atau space planningnya lebih gampang lah gitu. Kalian bisa tentuin kalian tuh pengen letakin atau mengatur ruangan itu seperti apa gitu loh. Kan lebih enak nih liatnya gitu. Kayak kalian bisa, oh karena wind directionnya tuh datang dari arah selatan, aku tuh pengen kayaknya di sini itu ada apa, di tengah-tengah ini ada, aku pengen punya yang namanya living room, tapi living room itu open gitu loh, supaya bisa anginnya masuk. Kita nggak tahu ya, mungkin contohnya nih aku pengen open space living room misalnya, supaya nanti ada courtyard di tengah-tengah. Nah, nanti setiap ruangan itu dia bisa terbagi tuh, dapat udara gitu kan, wind direction, bisa dapat natural ventilationnya juga gitu. Atau mungkin aku pengen nambahin courtyard supaya ada natural lightingnya juga, dapat sinar matahari, hemat energi juga gitu-gitu.
ya gitu-gitulah kayak gitu kan. Nah jadi itu contohnya dari set sintesis yang ingin aku jelaskan ke kalian gitu loh. Jadi kalau dari set sintesis ini lebih gampang kalian itu untuk melakukan yang namanya space planning gitu. Jadi makanya kalau aku sih memang dari gambar nanti kita highlight tuh. Oh di sini kan aku ada bikin garis hitam ini ya, garis hitam yang ini. Nah itu sebenarnya kayak kontur dari side-nya, kayaknya ini agak ke atas gitu loh, gitu agak ke atas, yang pantainya rendah gitu ya kan, pantainya yang warna biru ini, nah itu agak rendah gitu ya. Nah ini konturnya yang garis hitam ini juga konturnya nih gitu. Nah jadi mungkin yang daerah sini berarti lebih tinggi daripada yang di sini ya kan. Nah kita bisa tentuin tuh, oh mungkin saya pengen rumahnya itu ada kolong kayak gitu, kayak rumah panggung lah anggapannya gitu, rumah panggung, supaya nanti udara itu bisa masuk ke bawah rumah, itu bisa bikin rumah itu menjadi dingin. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu mendesainnya jadi lebih gampang kan kalau misalnya kita tuh melihat langsung seperti ini gitu loh, tentang kondisi dari situsnya itu. Gitu sih contoh dari aku ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kalian kebingungan misalnya untuk mencari ide-ide dari desain kalian, itu sebenarnya ya menurut aku 3 hal ini, briefing, user, sama site gitu ya. Nah juga kalau aku biasanya kalau melakukan desain satu bangunan itu gak mesti model bangunan itu rumit kayak sulit gitu loh, ada yang kayak melengkung kayak gini lah gitu, nggak mesti seperti itu sebenarnya. Intinya itu adalah gimana supaya bangunan ini terkesan, kalau aku ya biasanya mendesain ya, aku tuh pengen bangunan itu ketika kita di bangunan tersebut, walaupun misalnya bangunan itu di tepi jalan, misalnya ya tepi jalan yang ribut, tapi ketika kita berada di bangunan itu, kita merasa kayak kita terisolasi, kita berada di dunia yang berbeda. Berarti kayak yang biasanya kota besar itu ribut, tapi ketika kita berada di bangunan tersebut, kita merasa wah kita dekat dengan alam, terus tempatnya itu tenang, terus bisa rileks kita di sana. Nah kemudian intinya itu adalah membuat bangunan itu sustainable atau ramah lingkungan. Nah kalau aku sih biasanya konsepnya kayak gitu. Jadi intinya kita harus memikirkan yang namanya penyusunan tata ruangnya itu untuk membuat bangunan ini bisa mendapatkan natural ventilation sama natural lightingnya, sinar matahari dan ventilasi alaminya gitu, dan membuat dia itu dekat dengan alam, kayak kita bikin taman dan lain-lain. Seperti itu sih kalau biasanya aku buat desainnya gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk desain konsep, aku rasa ini sih dulu penjelasannya ya. Mungkin kalau di awal-awal mungkin masih agak sulit untuk dipahami, tapi aku rangkum lah ya dulu ya dari semua penjelasan yang aku bikin itu. Intinya kalau desain konsep itu ada 3, briefing, user, site. Kalau briefing itu kalian harus tahu dulu projectnya apa. Misalnya projectnya itu tentang bikin mall, kalian harus tahu mall itu biasanya seperti apa bangunannya, pusat perbelanjaan seperti apa, kayak gini-gini. Pokoknya kalian harus memahami project itu tentang apa. Itu briefing. Kalau user, intinya ya keinginan user itu apa, dan mungkin user itu ingin meletakkan suatu experience atau memori-memori atau kenang-kenangan yang dia miliki di bangunan tersebut. Jadi memang kita tuh harus melakukan yang namanya wawancara atau ya bicara 4 mata lah sama klien gitu, yang dia inginkan dari bangunan itu apa gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah set analysis. Nah, set analysis ini tergantung dari setnya itu seperti apa, dan gimana kalian itu bisa mengatur tata ruangnya supaya dia itu mendapatkan ventilasi alami, supaya dia itu bisa, ketika kita di bangunan itu kita merasa dekat dengan alam, kemudian kita bisa mendapatkan sinar matahari juga gitu, dan membuat bangunan itu menjadi ramah lingkungan anggapannya gitu. Dan juga kita harus memahami topografi dari lahannya itu sendiri gitu loh. Itu yang namanya dari, ini bagian dari set ya, set analisis. Itu sih kalau untuk video kali ini ya teman-teman.
Jadi aku udah rangkum juga 3 hal itu. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan share video aku ke teman-teman kalian semuanya supaya aku bisa menjadi lebih semangat untuk membuat video-video baru. Dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa selalu update video-video terbaru aku. Terima kasih dan sampai jumpa in the next video. Bye-bye!